Hai, halo adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Eva di sini di channel Fisikain. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu dari materi fisika lagi tentunya, yakni di video kali ini kita akan membahas mengenai materi kalor. Nah, bagaimana kira-kira materi kalor itu sendiri? Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai kalor, ya. Nah, itu dia kalor ya. Kalor itu merupakan salah satu bentuk dari energi, yakni kita sebut sebagai energi panas. Nah, berarti karena kalor ini merupakan salah satu bentuk dari energi, maka kalau kita berbicara mengenai energi, satuan dari kalor itu sendiri itu sama dengan satuan dari energi-energi lainnya, yakni satuannya itu merupakan joule. Nah, jangan lupa adik-adik kalau kita berbicara mengenai joule, joule itu setara dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini dia ya, satuan dari kalor. Nah, selain bersatuan joule ya, satuan dari kalor tersebut itu juga bisa dalam satuan lainnya. Nah, kalau misalkan dia dalam satuan joule ya, kalau dia dalam satuan joule ini merupakan satuan-satuan yang berlaku berdasarkan sistem internasional. Maka kalau dia satuannya satuan lain, berarti dia tidak berdasarkan satuan internasional ya. Apa satuan yang lainnya tersebut, Kak? Maka satuan dari kalor yang lainnya itu kita sebut sebagai satuan kalori. Jadi ada dua satuan yang biasa kita gunakan ya. Yang pertama dia kalor, yang kedua dia boleh dalam satuan kalori. Apalagi kalau kita membahas materi kalor ini ya. Nah, ini dia satuan dari panas atau kalor berdasarkan satuan non bakunya, atau satuan ini sering disebut sebagai satuan CGS. Nah, apa itu satuan CGS, Kak? Centimeter, gram, second. Artinya satuan yang non bakunya. Itu dia ya adik-adik ya. Nah, kira-kira kalau misalkan 1 joule itu berapa kalori ya? Bisa nggak kita konversi nih dari joule ke kalori? Ya bisa banget ya. Dimana kalau kita berbicara mengenai konversi dari joule ke kalori, 1 joule itu sama dengan ya 1 joule itu nanti setara dengan 0,24 kalori. Ya, itu dia ya. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, berarti kalau 1 joule sama dengan 0,24 kalori, berarti 1 kalori itu sama dengan 1 per 0,24 joule. Itu juga boleh dibalik nantinya ya. Oke, nah ini dulu dia mengenai apa itu kalor, apa satuannya. Nah, kemudian apabila kalor ini kita berikan terhadap suatu benda, jadi apabila sebuah panas atau sebuah energi panas atau sebuah kalor kamu berikan terhadap sebuah benda, maka benda tersebut nantinya akan mengalami perubahan. Jadi apa-apa saja perubahan yang dapat disebabkan oleh kalor, atau ini kita sebut sebagai perubahan kalor, di mana nantinya perubahan kalor itu ada 2 jenisnya adik-adik. Apa saja perubahan kalor itu, Kak? Nah, yang pertama itu kita sebutlah sebagai perubahan suhu ya. Perubahan kalor yang pertama kita sebutlah sebagai perubahan suhu. Jadi, kalau misalkan panas atau kalor tersebut kamu berikan terhadap suatu benda, maka nanti suhunya akan berubah. Ya, jelas lah ya.
panas. Kalau misalnya kamu berikan terhadap sebuah air biasa, berarti nanti air itu akan naik suhunya, akan menjadi semakin tinggi suhunya, begitu ya. Nah, itulah dia perubahan yang diberikan oleh kalor. Perubahan yang pertama adalah dia akan mengalami perubahan suhu, terjadi kenaikan ataupun penurunan suhu. Artinya di situ pasti nanti ada perubahan suhunya. Perubahan suhu itu kita sebutlah dengan simbol delta T. Pasti ada delta T. Nah, itu dia, ada perubahan suhunya. Nah, kemudian adik-adik nanti kalau yang terjadi adalah perubahan suhu ya, kalau yang berubah adalah suhunya, perlu kalian ketahui, setiap terjadi perubahan suhu, maka nanti di situ wujudnya akan selalu tetap. Oke ya, kalau terjadi perubahan suhu, maka wujudnya akan tetap. Artinya gini, kalau misalnya air biasa, kamu berikan panas, kamu panasin gitu ya, air biasa, kamu panasin sekian detik. Nah, maka air yang biasa tadi itu menjadi hangat. Nah, ketika air biasa itu menjadi hangat, wujudnya apakah tetap air? Ya pastinya ya kan, air biasa menjadi air hangat. Wujudnya tetap air, tetapi di situ suhunya sudah berubah menjadi lebih hangat. Itu yang penting kalian ingat adik-adik ya. Kalau terjadi perubahan suhu, maka wujud akan tetap. Berapa besar kalor yang dapat kita berikan untuk mengubah suhu tersebut, untuk membuat terjadi perubahan suhu tersebut? Di mana Ki ini adalah simbol dari kalor ya adik-adik, jangan lupa. Kalau kita berbicara mengenai kalor itu simbolnya adalah Ki. Nah, besarnya kalornya apabila terjadi perubahan suhu di mana Ki sama dengan M-nya dikali dengan C dikali dengan delta T. Nah, inilah rumus kalornya apabila terjadi perubahan suhu ya. Ini dia. M-nya apa, Kak? Nah, M-nya di sini, inilah yang kita sebut sebagai massa. Ya, ini sebagai massanya. Sedangkan C-nya ini sebagai kalor jenis. Ya. Dan delta T-nya tadi, itulah yang kita sebut sebagai perubahan suhunya. Dari berapa derajat menjadi berapa derajat. Begitu ya adik-adik ya. Nah, kalau dia massa, sebutannya jangan lupa kilogram. Kalau dia kalor jenis, itu satuannya adalah kilogram per derajat Celcius. Oke. Sedangkan dia perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius ya. Nah, inilah dia besarnya perubahan suhu. Nah, inilah dia besarnya kalor yang kita perlukan untuk membuat terjadinya perubahan suhu. Oke, adik-adik ya. Nah, kemudian perubahan yang kedua yang diakibatkan oleh kalor. Jadi terhadap suatu benda apabila kita berikan kalor, maka nanti di situ akan terjadi perubahan yang kedua yakni perubahan wujud. Nah, kalau terjadi perubahan wujud, maka nanti ciri-ciri yang penting kalian ingat, pasti di situ nilai suhunya bakalan tetap. Berarti dia kebalikan tadi perubahan suhu ya. Kalau perubahan suhu tadi wujudnya yang tetap, tapi kalau terjadi perubahan wujud, maka nanti suhunya tetap. Kak, ini maksudnya gimana sih, Kak? Contoh, tepat pada suhu 100 derajat Celcius, ya. Tepat pada suhu 100 derajat Celcius, maka disitulah terjadinya titik didih air. Artinya titik di mana air dalam kondisi mendidih. Mendidih itu terjadinya perubahan wujud dari air menjadi uap air. Maka sepanjang perubahan wujud dari air menuju uap, di situ suhunya bakalan konstan ya adik-adik ya. Selama perubahan air menjadi uap, di situ akan konstan suhunya tetap 100 derajat Celcius. Ya adik-adik ya. Maka berapa besar kalor yang kita butuhkan untuk membuat terjadinya perubahan wujud? Nah, ada dua rumusnya adik-adik ya. Di mana Q sama dengan
M dikali dengan L, ataupun Q sama dengan M dikali dengan U. Nah, biasanya kalau topik kalor ini, item atau materi yang kita tinjau itu biasanya air. Ya, jadi topik pembicaraan kita itu biasanya tidak lepas dari air. Makanya Q sama dengan M kali L dan Q sama dengan M kali U, ini kita berbicara mengenai air ya, di mana L itu merupakan kalor lebur es, berarti di situ kondisinya ketika air berubah menjadi es atau es berubah menjadi air ya, patokan kita selalu ke air ya. Kasih keterangannya bahwa L di sini itu merupakan kalor lebur atau kalor laten ya. Kalor lebur, atau ada yang mengatakan ini kita sebut sebagai kalor laten, dan U-nya di sini itu merupakan kalor uap. Ya. Nah, biasanya jangan lupa kalau dia mencair atau melebur. Ya, adik-adik ya, mencair ataupun melebur itu biasanya terjadi pada suhu ya. Kalau ini biasanya terjadi pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan kalau dia menguap, kalau namanya air itu biasanya terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, begitu dia ya. Nah, satu lagi, kalau kita berbicara mengenai air, tadi ada namanya di sini kalor jenis ya. Jadi ada dua perubahan kalor, ada perubahan suhu, ada perubahan wujud. Ya, ada dua tadi kan. Nah, tinjauan kita biasanya air. Nah, air dan es dan uap itu kan sebenarnya sejenis ya, tapi wujudnya saja yang berubah-ubah tergantung suhu atau kalor yang diberikan. Nah, kalau nanti air, biasanya kalor jenis air ya, kalor jenis air itu biasanya nilainya 4200 ataupun 1. Maksudnya gimana nih Kak? Nah, tergantung satuannya tadi ya. Kalau 4200 berarti di situ dalam satuan SI. Artinya di sini dia dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau dia 1, berarti nanti di sini satuannya satuan yang tidak baku. Berarti di sini kamu tulislah kalori per gram derajat Celcius, sama-sama Celcius dia. Nah, sedangkan kalau nanti dia es, adik-adik ya, kalau dia es berarti nilai nanti dari CS, kalor jenis es itu biasanya setengah dari kalor jenis air. Berarti kalau misalnya kalor jenis airnya 4200, maka kalor jenis esnya itu sama dengan 2100. Kalau misalnya kalor jenis airnya 1, berarti kalor jenis esnya sama dengan 0,5 atau setengahnya. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang diakibatkan apabila terhadap sebuah benda ya diberikan kalor atau panas. Oke adik-adik ya.